Audio Jungle. الحمد لله الكريم التواب الغافر الذنب لمن تاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap yang namanya manusia pastilah memiliki dosa. Namun orang yang bijak adalah orang yang telah melakukan dosa kemudian sadar bahwa perbuatannya itu salah, maka ia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas kekeliruannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Alangkah meruginya orang yang masih muda menganggap usianya masih panjang, kemudian dia melakukan segala kemaksiatan, berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan meninggalkan kewajiban mengerjakan sholat, puasa dan lainnya. Betapa alangkah indahnya saat melakukan maksiat ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sempat bertaubat. Abdullah bin Mas'ud berkata, orang mukmin memandang dosa seperti gunung di atas kepala yang akan menjatuhinya, tetapi orang fasik memandang dosa seperti lalat yang hinggap di muka, mengusirnya hanya dengan mengibaskan telapak tangan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama menjelaskan bulan Rajab adalah untuk mensucikan tubuh, yakni bulannya taubat. Sya'ban bulan untuk mensucikan hati, dan Ramadan bulan untuk menerangi jiwa. Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat disebutkan beristighfar, meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali sehari. Pada bulan ini beliau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami menemui bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya bagaimanapun besar dosa hamba, bahkan sampai memenuhi bumi dan langit. Ampunan Allah lebih besar dari itu terhadap hamba yang menyesal dan bersimpuh memohon ampunan maghfirahnya. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, diceritakan bahwa dulu zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, kemudian ingin bertaubat. Ia pun mendatangi seorang ulama untuk bertaubat dan ingin dibimbing dalam agama. Sang ulama pun mentah-mentah menolaknya karena mengingat sangat bejatnya pekerjaan seorang ini. Maka ia menghunuskan pedangnya dan membunuh ulama yang mengusirnya, sehingga genaplah manusia yang dibunuhnya berjumlah 100 orang. Ia terus berjalan, kemudian disarankan orang, apabila ingin bertaubat, datanglah kepada ulama sepulan yang berdiam di perkampungan dan jauh di sana. Rasa menyesalnya pun kembali menyeruak memenuhi dadanya. Dia betul-betul ingin bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Ia berjalan menyusuri jalan untuk bertaubat, namun di tengah perjalanan ia bentai dan menghembuskan napas terakhir. Malaikat ajab pun turun ingin menjemputnya dan menyeretnya karena menganggap orang yang bejat.
namun ternyata malaikat rahmat pun turun ingin menjemputnya dengan penuh kebaikan, karena ini orang yang bertaubat. Untuk menengahinya, maka diukurlah dari tempatnya tadi berangkat ke tempat yang akan ia tuju. Maka tempat yang dituju lebih dekat hanya sejengkal, dan dia pun dibawa malaikat rahmat untuk mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian ahli hikmah berkata, di antara ciri-ciri orang yang bertaubat itu, yang pertama, menjaga lidah, jangan sampai mengatakan sesuatu yang menimbulkan dengan dosa, seperti memfitnah, menggibah, dan dusta. Kemudian yang kedua, hatinya bersih, tidak ada rasa dendam, dengki kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan diri untuk bekal hari akhir, rajin beramal saleh dan menjauhkan diri daripada segala dosa. Kemudian yang keempat, meninggalkan kawan yang jahat dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selagi kesempatan masih ada untuk kita, yakni untuk memperbaiki diri sebelum ajal tiba, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu taubatnya bagi hamba yang betul-betul menyesal dan bertaubat atas segala kesalahan dan dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Surah ayat 25 yang berbunyi, wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya, ialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ingatlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law 'amiltum khataba hatta tabluga as-samaa, summa rajintum lataballahu 'alaikum." Artinya, jikalau kamu berbuat kesalahan hingga sampai ke langit, kemudian kalian menyesal, niscaya Allah menerima taubat kalian itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat kepada Allah dan mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya hanya kepada kita semua, sehingga nantinya kita dapat menjalankan ketakwaan dengan sebaiknya dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi inna wa minka ya karim.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.